Normality versi Bang Rocky itu gimana sih? Nah itu orang suka kayak, soalnya pernyataan abang Di dalam itu soal kan apa coba? soal misalnya sopan santun sama politisi atau enggak normality seorang politikus lah misalnya gitu. Yang bisa mendapat respect kita. Politikus itu dia mesti lolos ujian pertama ethical, lalu dia mesti lolos intellectuality, baru dia bisa kita izinkan menguji electability-nya tuh. Tapi politisi sekarang disebut politisi kalau elektabilitasnya tinggi itu 120% tembus maksimalnya tuh. Oke, bagus elektabilitasnya 100%. Tapi kalau intelektualitasnya 0,2%, gimana kita mau percaya dia? Kalau etikabilitasnya -7, ngapain dijadiin dia sebagai acuan kan? Normalnya mestinya seorang pemimpin kapasitas moralnya setara dengan kapasitas intelektualnya, baru kita uji kapasitas elektabilitasnya gitu dong. Tapi kenormalan itu kan artinya sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Berpikir itu normal. Berani jujur itu normal tuh. Mau menyampaikan Adil itu normal. pernyataan kontroversial atau pernyataan-pernyataan yang menurut sebagian orang berani itu juga sebenarnya normal. Ini normal aja. Cuman karena di dalam dunia di mana basa-basi itu mendahului pikiran, lalu dianggap kalau berpikir terlalu kritis itu tidak normal. Karena ketakutan itu jadi threshold dari politik, maka keberanian dianggap tidak normal kan gitu. Oke. Tapi abang ada backing nggak sih bang? Ada backing nggak selama ini? Banyak lah. Banyak. Siapa? D, M, S, A, B, C, D, F, G, H, I. Jangan-jangan backingannya juga pemerintah, menteri misalnya, politisi-politisi juga itu. Ada nggak yang lebih berani dari gue atau menganggap diri lebih cerdas? Ya itu backing gue tuh, kan nggak ada. Kan kita hidup dengan backing dua hal. Satu, kejujuran. Dua, ketelitian. Ketelitian itu membutuhkan analisis logis. Kejujuran itu memerlukan batin yang terandal, bukan yang kuat. Kan dua itu kan. Jadi kalau lu di backing oleh ketelitian, artinya otak lu bagus tuh. Nggak bisa dimanipulasi. Kalau lu di backing oleh hati yang bersih, maka lu nggak ragu-ragu untuk mengucapkan kejujuran. Gampang aja. Backingannya jadi itu aja ya bang? Nggak Ya ada yang kalau lain. kamu mau tambahin sesuatu, saya terima dengan senang hati. Tadi Backingan apa? ngomongin normal nggak Oke, normal Maria. juga ya. Sekarang kan nggak ada oposisi, normal nggak itu? Ya demokrasi artinya mesti ada yang mempersoalkan policy, itu namanya oposisi. Jadi ya tidak jadi normal jadinya. Normal atau nggak normal? Kan tadi Ya karena ngomongin itu, oke, normal nggak kalau tidak oposisi? Oke, demokrasi artinya pertarungan argumen, maka mesti ada yang diserang, mesti ada yang bertahan. Kalau tidak ada oposisi, ada yang nyerang, ada yang bertahan nggak? Nggak ada. Ya berarti normal kan? Enggak dong bang. Ya itu maksudnya. Oke, tapi katanya untuk kestabilan butuh hal yang lebih stabil untuk apa ya, pergerakan ekonomi lebih cepat dan lain sebagainya, itu sebenarnya omon-omon kah, basa-basi kah atau gimana Ada berarti? zaman Pak Harto diperlukan stabilitas supaya Iya. pertumbuhan ekonomi Jadi makanya berlanjut. jangan ada yang oposisi gitu supaya Iya, cepat iya, kebijakannya. ya bisa, tetapi tidak boleh disebut demokrasi. Kalau nggak ada oposisi ya boleh aja, tapi itu fasisme, itu otoritarianisme. Jadi kita jadi backwards nih bang. Dia bukan jadi backwards, jadi stupid gitu, lebih tepat. Aduh. Ya, jadi dungu dong. Kan kita memilih demokrasi tapi tidak boleh ada oposisi, itu artinya Iya. dungu. Kalau kita memilih otoritarianisme dan tidak ada oposisi, itu artinya pintar. Dengan sendirinya otoritarianisme needs no opposition itu. Nah itu kata-kata abang Apa? yang tadi ya udah ada intelektualnya tapi juga ada statement-statement yang kayak tadi ada dungu, kadang ada tolol gitu yang keluar. Itu tuh selama ini ada yang mempermasalahkan gak sih bang sampai kayak ada yang ngancem kayak terus jadi ke arah hukum. Apalagi yang dulu tuh kita ingat banget tahun 2000 berapa tuh abang mengkritik presiden. Ya, saya bilang dia presiden itu bajingan tolol. Nah tuh keluar lagi guys. Saya seperti itu kan, saya bilang itu. Iya. Kan saya nggak menghina Pak Jokowi dengan mengucapkan bajingan tolol. Dia sebagai presiden adalah bajingan dan tolol. Ada bajingan yang pintar, dia udah 2K2. Kan itu yang kita sebutin.
Lalu saya diperkarakan di semua Polda. Iya. Loh, apa salah saya? Kalau saya bilang oke, dia adalah bajingan yang pintar, kok nggak dipersoalkan? Atau dia adalah malaikat? Kenapa kalau saya deskripsikan negatif, saya dipenjara? Mereka yang deskripsikan positif, justru dikasih jabatan komisaris. Kan dua-duanya deskripsi. Karena kan sosok presiden, Bang. Tuh, presiden, Ya, kemudian ada undang-undangnya yang mengatur bahwa kita tidak, pokoknya ada undang-undang untuk perbuatan tidak menyenangkan lah, atau melanggar hukum, termasuk Ya benar caci ada, maki tetapi itu gitu. ya, tetapi itu terhadap person in law. Dia kan bukan person in law dalam kedudukan sebagai presiden. Sebagai Jokowi iya tuh. Sama seperti soal ijazah sekarang. Itu kan Pak Jokowi kan punya privasi untuk memelihara ijazahnya. Iya kalau dia orang, kan presiden bukan orang, dia fungsi. Itu yang orang nggak bisa bedain. Saya mengkritik fungsi, dianggap saya mengkritik presiden. Nah, boleh fungsi itu, kedudukan dia sebagai presiden melekat dengan pribadinya kalau sistemnya kerajaan. Dalam sistem kerajaan, raja itu tubuh privatnya melekat dengan tubuh publiknya. Menghina tubuh publik, menghina tubuh privat. Di dalam sistem demokrasi dipisahkan itu. Tubuh publiknya dan tubuh privatnya beda. Jadi kalau saya kritik Pak Jokowi, itu artinya saya menghina tubuh privatnya, maka saya kena pidana. Kalau saya kritik Presiden RI yang namanya Jokowi, saya kritik tubuh publiknya. Nggak boleh dipidana dong. Kenapa? Ya dia saya yang pilih. Gitu kan. Oke, jadi waktu itu aman semua gugatan-gugatan yang ngelaporin ke Polda. Ya nggak bisa dibuktikan di pengadilan, saya masuk keluar pengadilan, tapi kan saya bisa terangkan, nggak ada. Sampai sekarang kan akhirnya dicabut semua tuh. Kan dasarnya sederhana gitu. Abang kan juga sering bilang Indonesia tuh berada dalam keadaan tidak pasti. Yes. Yang nggak pasti itu apa sih sebenarnya, Bang? Pemerintahnya, presidennya, kebijakannya. Yang tidak pasti yang paling dekat itu 2029 siapa yang akan bersaing dengan Gibran. Yang pasti si Gibran pasti disodor-sodorin kan. Jadi yang tidak pasti siapa penantangnya. Coba. Kok langsung ke situ, Bang? Ya kan Pemerintah. itu intinya sebetulnya dari situ baru Oke. kita usut ke belakang. Kenapa Gibran jadi yang pasti dan yang tidak pasti justru adalah netizen. Padahal netizen ingin Gibran itu berhenti karena ketidakmampuan untuk menilai keadaan, kapasitas yang kurang kan itu. Tapi kelihatannya dia akan dipastikan untuk jadi. Jadi apa kalau yang Abang taunya? Jadi apa? Pres atau capres atau? Ya, jadi presiden lah. Jadi capres ya, Bang? Ya, Ya? pasti dong. Masa jadi wapres 2 kali itu nggak efisien dong. Tapi kan capres yang sekarang juga mau maju lagi, Bang. Iya nggak ada soal. Tetapi kan yang ditanya yang pasti apa? Ya Gibran pasti soal dia jadi wapres atau segera jadi. Tapi dia yang pasti adalah ambisi dia untuk jadi. Nah itu masuk akal kan. Oh dia wapres sekarang masa. Kalau dia wapres, ambisinya apa? Jadi wapres lagi. Ya cemen dong. Menurut Kan Abang? Oke. Ya saya dorong bukan Pak Gibran, dipanggil Mas Gibran ya. Mas Gibran nyalek itu. Baru keren. Justru malah nyalek dulu. Iya dong. Turun dong. Bukan nyalek, nyapres. Oh, nyapres. Yang diedit yang ini ya. Rocky Gerung mendorong Gibran untuk nyapres, baru keren. Jadi dia naik tingkat ambisinya itu. Dari wapres jadi presiden. Gitu. Ini beneran muji keren tulus dari hati nggak? Lebih dari keren dan lebih dari tulus. Jadi Abang dukung kalau nanti? Ini logikanya mesti begitu. Abang dukung nggak pertanyaannya? Saya mendukung ambisi beliau. Oh, mendukung ambisi. Ya kan ambisinya mesti kita dukung. Oke. Karena setiap orang punya ambisi dong.